Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Sebuah suara berat bergema, dan tatapan semua orang bertemu. Kemunculan Zururong tiba-tiba mengubah suasana. Mendengar pujian raksasa kuno Jiang Yuan, keempat orang bijak itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menganggapnya lebih serius. Setelah beberapa saat berkonfrontasi, para hantu akhirnya tersenyum, momen yang langka. Transformasi surgawi alam belantara tingkat menengah. Itu hampir tidak bisa dianggap bakat. Memang, pada tingkat kultivasi ini, sumber daya dan kerja keras sangat minim gunanya. Bakat adalah kunci untuk mencapai tingkat tertentu. Perbedaan sekecil apapun dalam kultivasi yang tampak saja sudah cukup untuk mengungkapkan jurang bakat. Bakat orang ini jauh melampaui semut-semut itu. Petik 2. Untuk berhasil membentuk avatar seperti kita, persyaratan bakatnya bahkan lebih ketat. Selain junior ini, yang peluangnya tipis, tidak ada orang lain di Yunsing saat ini. Petik 2. Memang, dengan Yunsing yang sedang menurun seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa menemukan sumber daya untuk membantunya? Mencapai tingkat ini hanya dengan bakat sungguh langka. Seperti yang dikatakan Tetua Jiang, orang ini pastilah seorang tokoh berpangkat tinggi di balik layar. Setelah komentar mereka, beberapa hantu tersenyum tipis. Kata-kata dan ekspresi mereka yang halus secara alami mengungkapkan keunggulan para pendahulu mereka. Betapapun hebatnya Zururong, di mata mereka, ia masih anak muda, masih awam. Paling banter, ia hampir tidak layak dipertimbangkan. Meskipun sikap ini menyinggung, para penjaga bintang tidak berani berbicara dengan arogan. Setelah berjuang untuk berdiri, mereka mendekati Zururong dan mengepalkan tangan mereka sebagai salam, dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Tuan, sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Zururong menyela dengan lambaian tangan yang tenang. Anda boleh pergi dulu. Saya sudah tahu. Para tukang daging tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan segera mundur diam-diam. Zururong telah mengintai di dekatnya dan mengamati segalanya. Tentu saja, para pelayan toko tidak perlu melapor. Saat ini, kedua belah pihak berdiri diam dan saling menatap. Zururong tampak tenang, tetapi suasana hatinya agak rumit. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa masih ada orang bijak kuno yang masih hidup di Yunsing, dan mereka datang ke sini untuk membuat masalah tanpa alasan. Jika bukan karena instruksi Nona kelima, mereka pasti sudah membuat masalah. Zururong tak berdaya melihat para lelaki tua itu berpura-pura sombong. Orang-orang ini datang atas nama membasmi iblis, yang memang baik, tetapi mereka tidak boleh diizinkan membunuh Long Tian, kalau tidak, pertunjukan ini tidak akan berlanjut. Bagaimanapun, mereka adalah orang bijak. Meskipun tindakan mereka mungkin salah, mereka demi kebaikan Yunsing. Niat baik mereka mungkin telah menyebabkan hasil yang menyimpang. Jadi itu bisa dimaklumi. Sikap tidak hormat dan tersinggung sama sekali tidak dapat diterima. Ini masalah yang sulit, membutuhkan perhatian yang cermat. Jika saya salah menangani ini dan membuat orang-orang ini marah, saya tidak takut akan kekerasan, tetapi saya khawatir para lelaki tua ini tidak akan mampu menahan tekanan. Cedera apapun hanya akan menjadi kerugian kecil bagi umat manusia. Setelah ragu sejenak, Zururong mengikuti alur percakapan, mengerahkan kemampuan aktingnya, menyelidiki masalah tersebut. Ya, saat ini saya adalah pejabat tinggi di Yunsing. Para senior, semua kejadian hari ini hanyalah kesalahpahaman. Bisakah kalian mohon maaf atas kehormatan saya dan pergi? Saya akan mengunjungi kalian lain hari untuk menyampaikan rasa terima kasih. Saat kata-katanya bergema, Zururong mengangguk dan mengepalkan tinjunya memberi hormat, memancarkan aura seorang atasan. Meski kini hanya seorang tukang daging biasa, aura master sejati Yunsing tampak lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tampak berpakaian sederhana dan berjanggut tipis, sikapnya tetap anggun, sopan santunnya sempurna. Penampilan dan sikapnya tampak tidak serasi, menciptakan perasaan aneh yang tak terjelaskan. Namun, pada saat ini, ia memancarkan kecemerlangan yang mengejutkan, seperti seorang master yang kembali ke alam, mengungkapkan jati dirinya. Pada saat itu, keempat tukang daging yang menonton dari jauh berseri-seri dengan penuh hormat, kegugupan mereka pun jauh lebih rileks. Namun, setelah pembukaan yang sempurna ini, para hantu kuno tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan dan mulai mencaci makinya. Kau sudah sangat maju, tapi kau bersikeras melindungi iblis sebagai Star Lord, terlepas dari kawan atau lawan. Hormat, kau hanya seorang junior dengan sedikit kultivasi. Rasa hormat apa yang kau miliki di hadapanku? Ketika kami melintasi jalan iblis, leluhurmu bahkan belum lahir. Apa kau pikir kau memenuhi syarat untuk berunding dengan kami? Bertindak sekarang dan bunuh iblis itu. Ini satu-satunya pilihanmu. Apa kau berharap kami melakukannya sendiri? Serangkaian suara berat bergema, dan para hantu melotot mengancam. Jiang Yuan, yang telah mengamati dari belakang, juga melotot tajam. Makhluk-makhluk kuno ini, yang melintasi zaman, memiliki pengalaman dan kultivasi yang luar biasa, memiliki temperamen yang tangguh. Mereka tidak menoleransi siapapun yang menentang kehendak mereka. Seolah-olah kata-kata mereka adalah kebenaran sejati alam semesta. Hanya dengan beberapa kata, udara di sekitar mereka menjadi beberapa kali lebih dingin.
Melihat ini, Zururong sedikit mengernyit dan berusaha menjelaskan. Semuanya, katanya, aku punya alasan sendiri. Masalah ini sangat penting, dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Aku tidak bisa bicara tanpa peringatan. Para senior, mohon tunggu sebentar. Aku akan datang sendiri dan menjelaskan semuanya nanti. Namun, begitu ia selesai berbicara, amarah para hantu semakin menjadi-jadi, dan mereka mengumpat keras-keras. Omong kosong, kita telah melewati lebih dari 1 zaman. Bagaimana mungkin seorang junior sepertimu memahami apa yang kita ketahui? Bahkan jika kita tidur dan bermeditasi, kita akan tahu bahwa Yunsing telah lama kehilangan kejayaannya. Sebab dan akibat macam apa yang mungkin terjadi. Bahkan kita tidak bisa membayangkannya. Beraninya kau menggunakan kata-kata konyol seperti itu untuk membodohi kita. Jangan lihat siapa yang berdiri di sini. Menurutku, mungkin karena orang-orang licik sepertimu, Yunsing menjadi semakin dekaden, dengan setiap generasi lebih buruk dari sebelumnya. Seorang junior yang rendah hati berani melawan kita dan melindungi klan iblis. Kau benar-benar pemberontak, pemberontak. Aku bisa melihat betapa bersemangatnya kau melindungi para iblis. Kurasa kau sudah lama memberontak, kan? Saat kutukan itu menggema, momentum mengerikan itu mengaduk angin dan awan. Star-Lord Mansion langsung rata dengan tanah. Pasir dan kerikil menenggelamkan seluruh kota Lohai. Tak ada sosok lain yang bisa berdiri dalam radius 1000 mil. Detik berikutnya, langit tertutup awan gelap, guntur, dan kilat. Krak, guntur menyambar seperti pilar langit, membawa batu-batu besar dan puing-puing. Zururong melambaikan tangannya untuk menangkisnya, raut wajahnya berubah muram. Para veteran tua ini agak sulit dihadapi. Tak masalah jika mereka tak bisa membujuk, tetapi mereka juga melemparkan panci besar ke arahnya hanya dengan beberapa patah kata, membuatnya menyandang nama pendosa Yunsing. Sangat sulit berkomunikasi dengan mereka. Saat ini, Zururong merasa semakin sulit, dan tak bisa berhenti memikirkan para bibi di pasar sayur itu. Mereka bahkan tidak mengizinkannya menyentuh minyak, dan mereka selalu menuntut sedikit daging tambahan, dan mereka selalu tampak dirugikan dan diperlakukan tidak adil. Sikap itu hampir identik dengan para veteran tua itu. Omong kosong yang tak terkendali. Zururong merasa semakin frustrasi semakin ia memikirkannya. Namun, ia memiliki tanggung jawab yang berat, dan berpegang teguh pada prinsip bisnis menghasilkan uang melalui harmoni, ia hanya bisa menanggungnya. Ia tak punya harapan pada orang-orang ini, jadi ia memandang Jiang Yuan di kejauhan. Melihat tetua berambut seputih salju dan berekspresi misterius ini, ia tampak jauh lebih sopan daripada para tetua lainnya. Mungkin ia bisa mendengarkan mereka. Dengan pikiran ini, Zururong mengangkat pandangannya dan berbicara dengan harapan terakhir. Senior, tolong mengerti, memang ada kesulitan dalam hal ini. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Jiang Yuan, yang mengenakan jubah abu-abu, sudah mulai bergerak. Langkah kaki yang tak terlihat, sosok seputih giok itu sudah berada di barisan depan kelompok itu, tangan tergenggam di belakang punggung. Mata tertunduk. Sedikit kekaguman yang sebelumnya ia rasakan telah sirna. Ia mendongak, matanya dipenuhi ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Bibir tipisnya terbuka, suaranya seperti angin dingin. Aku telah melintasi zaman, dan tak seorang pun berani menentangku. Hari ini, jika kau bersikeras berpihak pada iblis, takkan ada jalan keluar. Begitu bisikan itu terucap, 4 hantu memanggil kekuatan kuno, menyambar ke arah mereka dengan kekuatan guntur dan kilat. Seketika, tekanan mengerikan menyapu reruntuhan, dan para tukang jagal di kejauhan berdiri merinding. Pembunuhan sudah di depan mata, dan tak ada jalan kembali. Kesabaran Zururong benar-benar habis, dan ia membalas dengan cemberut. Baiklah, kau mau berkelahi. Kalau begitu ayo bertarung. Melihat mereka semua adalah orang bijak manusia, awalnya ia menunjukkan rasa hormat dan mencoba membujuk mereka dengan kata-kata lembut. Namun, orang-orang tua ini benar-benar arogan, menolak mendengarkan apapun yang ia katakan, dan bahkan melemparkan banyak pot kotoran ke arahnya. Sekarang mereka bahkan siap menyerang lebih dulu, niat membunuh mereka terlihat jelas. Ini, sungguh provokatif. Nasihat macam apa ini? Sialan, aku hanya menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, apa kau pikir aku takut padamu? Zururong sangat marah. Ia hanya menyingsingkan lengan bajunya dan melangkah maju, mengerahkan seluruh kemampuannya. Tekniknya tak berbeda dengan membantai babi di masa lalu, dan ia pun menyerbu ke arah 4 bayangan di hadapannya. Pengepungan itu mengerikan, hasrat membunuhnya begitu kuat. Menghadapi kekuatan yang begitu dahsyat, Zururong justru maju, bukannya mundur. Tiba-tiba, mata keempat hantu itu berkobar amarah. Junior bodoh, beraninya kau menghadapi kami sendirian. Sombong sekali, anak nakal, beraninya kau meremehkan kami. Dengan mendengus dingin, keempat pria itu mengaktifkan kultivasi mereka, melepaskan keahlian unik mereka, mata mereka berkobar dengan hasrat membunuh. Telapak es misterius 9 lapis. Pedang api, tangan petir agung yang sunyi. Cambuk 9 bagian asal misterius. Dengan ledakan keras yang menggelegar, 4 energi kuno bersinar dengan warna-warna menyilaukan, mengembun menjadi wujud fisik.
Dalam sekejap, es dan api saling bertautan, angin dan guntur menyatu di hadapan mereka. Sungai energi kuno yang cemerlang mengalir deras ke arah Zururong. Dalam sekejap mata, energi itu menelannya sepenuhnya. Menyaksikan pemandangan ini, para tukang jagal yang mengamati dari jauh mundur ketakutan, menyaksikan dengan ngeri dari langit ribuan mil jauhnya. Beberapa saat kemudian, berbagai kekuatan melonjak dan bertabrakan, dan gumpalan cahaya cemerlang mulai meledak dari sungai kuno itu, seperti matahari terbit yang akan segera muncul. Boom! Cahaya cemerlang itu semakin menyilaukan, ledakannya mencapai langit, dan semuanya ditelan oleh cahaya putih yang menyilaukan. Saat cahaya cemerlang itu meledak, lautan pasir meledak, dan gelombang udara melonjak ke langit. Dampak mengerikan itu menyebar hingga ribuan mil, dan daratan di sekitarnya, yang sudah hancur, diratakan oleh kekuatan yang mengerikan itu. Hingga langit dan bumi kembali damai, hanya menyisakan asap dan pasir kuning yang tak berujung. Melihat semua ini, beberapa sosok bayangan mendengus dan tertawa dingin. Hanya itu, dan kau berani berbicara tidak patuh di depan kami. Generasi muda Yunsing hari ini benar-benar tidak tahu diri. Anak ini tidak menghormati orang yang lebih tua dan berkolusi dengan iblis. Pantas saja kita tidak peduli dengan sesama suku kita. Jika kita menyerangnya sendiri, bahkan jika kita tidak mengerahkan seluruh kekuatan kita, tak seorang pun di dunia ini akan mampu mengalahkannya. Beraninya dia menghadapi pertarungan ini sendirian. Dia pantas menerima nasib ini semua salahnya sendiri, bukan salah orang lain. Sungguh memalukan, sungguh menyedihkan. Beberapa hantu mendesah pelan saat mereka melontarkan komentar-komentar arogan itu. Namun, penyesalan dan kemarahan perlahan menghilang seiring asap dan debu di depan mata mereka, dan itu sama sekali tidak memengaruhi kondisi pikiran abadi mereka. Hidup dan mati bukan lagi kekhawatiran mereka. Hanya senyum percaya diri yang menunjukkan kendali atas segalanya yang tetap tenang. Namun dalam sekejap, saat asap dan debu menghilang, senyum mereka tiba-tiba membeku. Terlihat, sebuah siluet samar semakin jelas, tatapan familiar semakin jelas. Penampilannya yang berminyak dan jorok mengejutkan para hantu, wajah mereka menjadi gelap. Setelah indera spiritual mereka merasakannya, mata mereka melebar. Sosok itu tak lain adalah Zururong, orang yang seharusnya dimusnahkan. Bagaimana mungkin dia menahan serangan gabungan itu, yang tampaknya tidak terluka? Mereka benar-benar berniat membunuh, tetapi karena mempertimbangkan makhluk tak terhitung jumlahnya di alam abadi terdekat, mereka hanya menggunakan 50% dari kekuatan mereka. Meski begitu, itu lebih dari yang bisa ditahan oleh seorang kultivator transformasi surgawi tahap tengah alam desolate. Ini tidak mungkin benar. Beberapa orang tiba-tiba bertukar pandang dengan terkejut, mata mereka berbinar-binar. Ini, Zururong, di sisi lain, tidak menunjukkan luka lain, kecuali debu dan noda darah samar di telapak tangannya. Melihat penampilannya, Jiang Yuan mau tidak mau mengangkat matanya untuk melihat lebih dekat. Pada saat ini, minatnya pada Zururong tumbuh, dan dia bahkan mulai menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidikinya sendiri. Saat berikutnya, kilatan kejutan melintas di mata Jiang Yuan, dan dia mengucapkan pernyataan yang mengejutkan. Begitu, di Yunsing hari ini, kau benar-benar mampu mengolah kekuatan kuno yang begitu murni, bahkan menahan serangan gabungan dari alam yang berbeda. Tidak heran kau memiliki kepercayaan diri untuk melawan berulang kali sebelumnya. Kau benar-benar memiliki bakat. Memang benar Yunsing itu menyedihkan, tapi kau sungguh berbakat. Sayang sekali kau telah jatuh ke dalam kejahatan dan menghancurkan masa depanmu sendiri. Begitu kata-kata ini terucap, beberapa hantu terkejut. Kekuatan kuno Zururong yang terkondensasi bahkan lebih murni daripada mereka. Bahkan melampaui klon mereka saja sudah cukup mengerikan. Yunsing saat ini jauh berbeda dari dulu. Bahkan kekuatan Dao Surgawi pun semakin menipis, menyisakan sedikit sumber daya yang berguna, apalagi peluang. Anak ini pasti mencapai tingkat ini berkat kekuatan alam. Bakat seperti itu, bahkan di zaman kuno, bukanlah individu biasa. Dia tak diragukan lagi seorang jenius. Pujian dari tetua Jiang memang pantas. Untuk sesaat, keempat hantu itu bahkan lebih terkejut, takjub dengan bakat Zururong dan malu dengan kegagalan mereka sendiri. Sungguh memalukan. Kita semua menyerang bersama dan gagal menangkap anak ini. Melewati 2 zaman, sungguh sia-sia hidup ini. Jika aku tidak menebus diriku hari ini, aku akan menjadi bahan tertawaan generasi muda. Semakin aku memikirkannya, semakin malu dan marah aku. Hantu-hantu itu langsung berteriak padaku. Anak muda, kau benar-benar mengandalkan sesuatu. Tapi, seperti kata tetua Jiang, meskipun kau cukup berbakat, jika kau tersesat dalam kejahatan, tak ada jalan keluar. Kami tadi ceroboh, tidak menggunakan kekuatan penuh kami. Itulah mengapa kau selamat, tetapi jika kau pikir kau bisa lolos tanpa cedera hari ini, kau salah besar. Benar, meskipun kami hanya datang sebagai klon, kekuatan kuno kami tidak cukup murni untuk melepaskan kekuatan penuh kami, itu masih cukup untuk menangkapmu. Wah, membuat kami marah adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu, dan ini terakhir kalinya kau berhasil. Rentetan kritik pedas, mulut Zururong berkedut. Para master tua ini benar-benar berbakat. Tidak masalah.
Jika mereka mulai menindas generasi muda terlebih dahulu, dan tidak ada salahnya menggunakan jumlah mereka untuk menindas yang lemah, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun, malah mereka marah dan malu. Jadi, seluruh dunia harus menuruti mereka. Benarkah orang tua itu pemarah dan memandang rendah semua orang? Kalau begitu, mari kita tunjukkan kartu kita dan lihat siapa cucunya. Melihat para orang tua itu mulai berlatih lagi, Zururong tidak lagi berpikir untuk menahan diri. Ia mengencangkan ikat pinggangnya, mengeluarkan tali rami dari pinggangnya, dan bergegas maju. Serangkaian gerakan terampil mengalir dengan lancar, dan semua keterampilan sihir yang ia pelajari dari membunuh babi di Pulau Bayangan juga digabungkan dan diluncurkan. Teknik bergulat hebat, jalan buntu yang tak terpecahkan, tangan kotor yang lancang. Gerakannya hampir identik dengan gerakan si tukang daging, tetapi di tangan Zururong, kekuatannya benar-benar berbeda. Swiss, Swiss, Swiss. Setelah beberapa kilatan, sosok Zururong hampir tak terlihat jelas. Selincah inikah seorang pria gemuk? Setelah bayangannya menghilang, bayangan keempat raksasa kuno itu terhuyung ribuan mil. Beberapa terbanting ke tanah, beberapa hampir terikat, dan beberapa terengah-engah dengan luka yang tak diketahui. Jelas tidak banyak gerakan, tetapi pemenangnya ditentukan dalam sekejap. Terlalu cepat. Seluruh serangan itu begitu cepat dan dahsyat. Ketika mereka bereaksi, mereka semua jatuh ke tanah. Setelah ekspresi bingung, mata mereka bergetar, penuh keterkejutan yang tak terlukiskan. Teknik macam apa ini? Kekuatan kuno bisa digunakan seperti ini. Apa dia hampir menangkapku sebelum aku sempat melihat dengan jelas? Bagaimana mungkin anak ini memiliki keterampilan seperti itu? Apa dia menyembunyikan kemampuannya selama ini? Bagaimana mungkin Yunsing hari ini memiliki anak semuda itu? Tiba-tiba, para hantu menjadi kacau balau, tak percaya apa yang terjadi. Kepercayaan diri mereka sebelumnya hancur seketika. Bahkan para raksasa dari masa lampau pun tak dapat menerimanya, dan diremukkan oleh seorang anak muda bahkan lebih tak dapat diterima. Kesenjangan yang menggemparkan dunia ini. Hati mereka, yang tak tergoyahkan selamanya, kini bergejolak. Bagaimana mungkin Zururong, yang sebelumnya begitu rendah hati, mengalahkan mereka dalam sekejap mata? Mungkinkah anak muda ini sudah lebih unggul dari mereka? Ini hanyalah monster yang mengerikan. Mustahil. Yunsing hari ini tidak mungkin memiliki tuan seperti itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Para hantu raksasa, mereka yang berhasil melarikan diri, berkumpul dan bersembunyi di samping Jiang Yuan, tetapi mereka bahkan tidak peduli dengan luka-luka mereka. Kesombongan mereka sebelumnya telah lenyap, dan mereka hanya menatap Zururong dengan kaget. Melihat semuanya dari kejauhan, si tukang daging akhirnya menghela napas lega, dengan senyum tak berdaya di wajahnya. Hei, kukira para senior ini begitu kuat, tapi hanya ini yang mereka punya. Siapa bilang mereka tidak? Kukira kalian mungkin tidak sebanding, tapi ternyata aku salah. Aduh, para idiot tua ini belum lama ada, mereka tidak menyadari betapa zaman telah berubah. Para senior tua itu biasa saja, seperti di Kepulauan Bayangan kita. Mereka masih sangat arogan dan tidak mengenal kenyataan. Lebih baik kalian bunuh mereka dan hentikan mereka membuat masalah lagi. Yah, mereka bukan masalah besar, tapi kurasa pemimpinnya mungkin bukan orang biasa. Setelah mendesah pelan, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Jiang Yuan. Melihat dia selalu terlihat tenang dan memancarkan aura yang sulit dipahami, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak gugup. Di atas gurun yang luas, Zururong dan Jiang Yuan saling menatap cukup lama, ekspresi mereka jauh lebih serius daripada sebelumnya. Suasana yang samar membuat orang-orang merasa sangat gugup. Bahkan para hantu yang kalah pun terlalu takut untuk berbicara tanpa izin. Setelah ragu sejenak, mereka menghampiri Jiang Yuan dan memberi hormat dengan malu. Tuan Jiang, tepat saat kata-kata itu dimulai, tangan Jiang Yuan yang berada di belakang punggungnya akhirnya perlahan turun, dan ia mengangkat tangan kirinya sedikit untuk menyela. Tidak apa-apa, saya akan bertindak. Kemudian, Jiang Yuan menatap serius ke kejauhan, secerca penyesalan terpancar di wajahnya. Di matanya, yang jarang menunjukkan kilau cemerlang, hanya Zururong yang berdiri di tengah angin. Bakatmu sungguh cukup untuk membuatmu bangga. Sayangnya, para jenius sering tersesat, kesombongan mereka sering membutakan mereka terhadap kenyataan. Jika kau berhadapan denganku, betapapun hebatnya bakatmu, itu takkan mampu menjembatani jurang waktu. Sebuah suara lembut bergema, dan semuanya hening. Nada tenangnya, yang sama sekali berbeda dari keriuhan para raksasa kuno lainnya, terpancar dari kata-katanya, keyakinan bawaan yang tak tertandingi, dan tekanan tak terlihat itu langsung berlipat ganda. Pada saat ini, kekuatan langit dan bumi bergejolak. Awan menghilang, langit cerah, dan udara menjadi lebih cerah. Sinar matahari mengalir di lautan pasir, dan bayangan Jiang Yuan bersinar dengan aura keemasan yang suci. Pertanyaan terakhirnya, bagaikan suara surga, menusuk jiwanya. Kau, benar-benar berniat melindungi para iblis. Melihat guru kuno yang transenden ini, mata Zururong menjadi gelap. Baik dalam kebajikan maupun tindakan terakhirnya dalam menghargai bakat, sosok perkasa kuno ini tak tertandingi.
Yang lebih luar biasa lagi adalah kehadirannya yang tak tergoyahkan, jejak kekuatan yang tak semestinya terpancar darinya. Tetua Jiang ini jelas tak sebanding dengan para tetua itu. Setelah beberapa saat saling menatap, mata Zhu Rurong dipenuhi dengan kesungguhan. Namun, sebagai anggota Kepulauan Bayangan, ia memiliki kebanggaan akan kesetiaan yang mutlak. Memikirkan kembali janji yang telah ia buat kepada Nona Kelima, dan sikapnya yang telah lama hilang. Seketika, tatapan Zhu Rurong menjadi semakin tegas. Ia menghunus pisau daging dari pinggangnya, mengepalkan tinjunya, dan melangkah maju. Senior, maafkan aku. Suaranya menggelegar, mengirimkan hembusan angin ke udara. Meskipun tekanan yang luar biasa, Zhu Rurong berhasil mengepalkan tinjunya untuk memberi salam, tanpa menunjukkan sikap merendahkan maupun arogan, sikapnya sungguh luar biasa. Kekaguman Jiang Yuan semakin kuat. Kau mampu melawanku, bahkan lebih gigih dari sebelumnya. Kau benar-benar bakat yang menjanjikan. Aduh, kau telah jatuh ke dalam kelompok iblis, dan kau harus membayar harganya. Mendengar ini, ekspresi sosok-sosok bayangan di belakangnya menjadi agak rumit. Bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, bakat Zhu Rurong sungguh mengerikan. Dipuji berulang kali oleh tetua Jiang, ia melampaui banyak anak ajaib sepanjang masa. Menghadapi anak ini, beberapa dari mereka tampak agak kalah. Setelah kekalahan mereka, penghinaan mereka bahkan lebih besar. Beberapa orang tak kuasa menahan sedikit kecemburuan di mata mereka. Saat mereka menatap senjata di tangan Zhu Rurong, mereka tak kuasa menahan diri untuk mencibir pelan. Memangnya kenapa kalau dia berbakat? Kultivasinya masih sangat rendah. Kalau kita tidak datang ke sini hanya dengan klon, bagaimana mungkin iblis jahat ini begitu sombong? Saudara Lei, kau benar. Dia hanya punya sedikit bakat, untungnya lebih unggul dari klon kita. Sekarang menghadapi tetua Jiang, dia bahkan tidak punya senjata yang layak. Dia tamat. Petik 2. Sejak zaman dahulu, kejahatan tidak pernah menang atas kebaikan. Sehebat apapun bakatnya, begitu seseorang terjerumus ke dalam kejahatan, hanya ada satu jalan keluar. Titik titik titik. Kata-kata bijak bergema berturut-turut, dan beberapa hantu akhirnya kembali tenang. Tak satu pun dari gerakan ini yang membangkitkan sedikit pun emosi dari Jiang Yuan. Tatapannya hanya tertuju pada Zhu Rurong, yang berdiri dengan tenang dan kalem. Junior yang berpenampilan biasa ini, kini berdiri diam dengan pisau di tangan, tetap tak terpengaruh oleh kritik dari begitu banyak tetua yang menganggap statusnya rendah. Kondisi mentalnya sungguh sempurna. Dalam hal aspirasi Taois saja, pemuda ini tak kalah dari rekan-rekan Taois kita. Sulit dibayangkan, latihan keras macam apa dan pemandangan seperti apa yang telah ia saksikan hingga mencapai ketenangan seperti itu. Jika ia bisa terus berkembang, seiring waktu, masa depannya tak terbatas. Sungguh langka bagi Yunsing memiliki pemuda seperti dirinya saat ini, dan sungguh kehilangan baginya untuk mati seperti ini. Sayang sekali, sayang sekali. Semakin Jiang Yuan menatapnya, semakin ia merasa menyesal, dan secerca penyesalan terpancar di matanya. Namun, demi kebaikan seluruh klan, emosi pribadinya tak pernah goyah. Detik berikutnya, mata raksasa kuno itu menunjukkan ketidakpedulian, dan bibir tipisnya sedikit terbuka. Junior, jangan salahkan aku karena menindas yang lemah. Saat kata-kata itu terucap, Jiang Yuan mengangkat tangan kanannya sedikit dan menunjuk. Tiba-tiba, kekuatan kuno yang tak terduga itu mengembun seperti pelangi panjang dan melesat keluar. Kemanapun ia lewat, ia terbenam dalam pelangi putih, dan semuanya diselimuti lapisan cahaya yang menyilaukan. Melihat ini, hantu-hantu lainnya berseru. Satu jari kembali ke asal. Dulu, Jiang Tua menggunakan satu jari untuk memutus jalur para iblis. Begitu jurus ini dilepaskan, segalanya tak ada. Apa-apanya, anak ini pasti akan tumbang. Memang, sekalipun kultivasi klon Jiang Tua kurang dari sepertiga puncaknya, selama dia menggunakan jari kembali ke asal, bahkan mereka yang berada di tahap akhir alam desolate pun akan kesulitan lolos tanpa cedera, apalagi dia. Petik 2. Memang, dia berbakat tapi tidak punya senjata desolate. Dia ditakdirkan untuk mati. Namun, anak ini sungguh mengerikan. Dia bisa membuat Jiang Tua menggunakan jari kembali ke asal. Bahkan jika dia mati, itu sudah cukup untuk dibanggakan. Di tengah seruan itu, sebuah pelangi putih melesat. Mata Zhu Rurong bergetar melihatnya. Kultivasi mendalam yang terkandung dalam jurus ini membuat wajahnya berubah drastis. Menghadapi raksasa seperti Jiang Yuan, dia tak boleh berpuas diri. Ia langsung melindungi pedangnya dengan kedua tangan dan menusukkannya ke depan, menangkisnya dengan bilah pedang. Pisau jagal yang dipenuhi jejak waktu itu tampak biasa saja dan tak tertandingi oleh cahaya yang menyilaukan. Zhu Rurong menggertakkan gigi dan mengangkat pisaunya, raut wajah kesulitan muncul. Kontras yang tajam itu membuat beberapa hantu tersenyum tipis. Detik berikutnya, pelangi putih dan bilah pedang bertabrakan, melepaskan cahaya yang menyelimuti dunia. Zhu Rurong terdorong mundur, tetapi kekuatan cahaya putih itu tetap tak tergoyahkan. Dalam sekejap mata, gurun tak berujung berubah menjadi salju, bahkan menutupi terik matahari. Para hantu kuno itu dibutakan oleh cahaya yang menyilaukan, hanya mengandalkan indera spiritual mereka untuk merasakan gerakannya.
Mereka takjub akan keperkasaan Jiang Lao. Jauh di atas langit, para penonton yang tegang juga mengalihkan pandangan dari cahayanya. Cahaya, siang menyelimuti segalanya, memudar untuk waktu yang tak diketahui. Langit dan bumi hening, semuanya hening. Ketika semua orang membuka mata, mereka melihat tanah retak terbuka menjadi jurang tak berdasar, seperti retakan di bumi, membentang ratusan mil sebelum berhenti. Kekuatan satu jari saja sudah cukup untuk menciptakan dunia. Jari Guiyuan sungguh mengerikan. Para hantu kuno menyaksikan dengan takjub, tak berani bicara. Namun, saat mereka menatap lembah yang dalam hingga ke ujungnya, sosok Zururong secara mengejutkan masih hidup. Meskipun terengah-engah dan keringat menetes dari dahinya, pemuda gemuk itu masih mampu memegang pedangnya tegak. Setelah menahan hantaman jari Guiyuan, ia tak hanya selamat, tetapi anggota tubuhnya juga utuh, bahkan tanpa luka yang terlihat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Terkejut, hantu keempat orang bijak itu langsung tercengang, mata mereka terbelalak. Dia bahkan bisa menahan jari Guiyuan milik tetua Jiang. Anak ini baru berada di tahap tengah alam belantara, tanpa senjata sihir pelindung, bahkan tanpa satu pun senjata belantara di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia melakukan hal ajaib seperti itu? Aneh, aneh. Para hantu itu benar-benar tercengang, tak percaya dengan apa yang mereka lihat, bingung bagaimana menjelaskannya, dan tiba-tiba ketenangan mereka tampak kacau. Ekspresi panik mereka seolah-olah mereka telah menyaksikan semacam entitas iblis. Bahkan saat mereka bertukar pandang dengan panik, mata mereka dipenuhi keheranan dan kebingungan, hampir seketika memenuhi pikiran semua orang. Bagaimana tepatnya, anak ini bisa mencapai prestasi ajaib seperti itu? Hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk melawan. Bukankah itu berarti darah daging manusia anak ini sudah sebanding dengan ras alien yang mengerikan, telah melampaui garis keturunan manusia yang secara inheren lemah? Ini omong kosong. Mengandalkan pemahaman yang mendalam untuk menemukan kelemahan dalam serangan Guiyuan. Itu bahkan lebih mustahil. Tetua Jiang adalah eksistensi abadi, pendiri jalan agung yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, dia seorang diri melintasi jalan iblis. Sungguh bakat yang brilian. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa melampaui bakatnya. Terlebih lagi, Penatua Jiang telah melewati 2 periode tidur nyenyak. Pemahamannya tentang Dao dan hukum-hukumnya telah melampaui semua makhluk lain di dunia, bahkan memungkinkannya untuk memahami hukum-hukum surga. Dalam hal pemahaman, adakah orang di dunia ini yang bisa melampauinya? Jari, kembali ke asal tak diragukan lagi adalah jurus pembunuh terkuat di bawah kekuatan dewa. Bagaimana mungkin junior ini bisa menahannya? Di tengah kebingungan, ekspresi Jiang Yuan sedikit menggelap. Melihat Zururong terengah-engah, ia sekali lagi tercengang. Ia bertanya-tanya sudah berapa lama sejak seseorang menyerangnya dengan perhatian seperti itu, bahkan sampai tercengang. Pada saat ini, Jiang Yuan akhirnya menatap wajah Zururong, mencurahkan seluruh indera spiritualnya untuk menyelidikinya. Tatapannya tertuju pada pedang pendek berbilah lebar itu, dan pupil matanya membeku. Pedang ini tampak biasa saja, seperti benda biasa, namun setelah menangkis jari kembali ke asal, pedang itu tetap utuh, rona hitam legamnya tetap tidak berubah. Ini sungguh tak masuk akal. Sekalipun ia hanya bisa mengerahkan kurang dari 30% kultivasinya, bahkan senjata hampa pun tak akan mampu bertahan di hadapan jari Guiyuan, apalagi pedang yang tampak biasa saja. Ada yang salah. Pedang ini jelas bukan senjata hampa biasa. Menyadari kuncinya, hati Jiang Yuan tiba-tiba mencelos, dan perasaan aneh yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Detik berikutnya, Zururong perlahan menurunkan belatinya, dan wajahnya yang sebelumnya samar muncul kembali. Wajahnya tak lagi dipenuhi senyum masa lalu yang berminyak, hanya raut tekad. Kilatan dingin tiba-tiba terpancar di matanya. Karena senior telah bertindak. Sekarang, giliranku. Begitu kata-kata itu terucap, angin dingin tiba-tiba menyapu langit dan bumi. Bahkan Jiang Yuan mendapat firasat buruk, dan ia tak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam. Tanpa menunggu jawabannya, Zururong mengangkat pedangnya dan berteriak keras. Keluarkan isi perut. Nama jurus itu masih kasar, tetapi tak seorang pun tampak meremehkan. Setelah pedang itu diangkat, bilah pedang itu melepaskan kekuatan yang mengerikan, menembus jurang yang dalam. Baik momentum maupun kekuatan zaman kuno yang berlebihan bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Bahkan jurang yang dalam pun hancur oleh energi pedang. Tanah semakin retak, dan bumi bergetar. Cahaya pedang melonjak seperti magma dari bawah tanah, menghancurkan semua yang dilewatinya. Wajah banyak hantu berubah drastis karena terkejut, dan bahkan pupil Jiang Yuan menyusut. Kekuatan pedang ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatannya melampaui jari kembali ke asal. Melihat situasi berubah drastis, Jiang Yuan segera mengerahkan seluruh kultivasinya, tanpa menahan apapun. Dengan kedua tangan, ia melenturkan formula sihirnya, dan kekuatan kuno itu membuat rambut putihnya menari-nari liar, bahkan menghancurkan hantu klonnya. Dengan raungan, ia menerjang ke depan dengan telapak tangan kanannya. Semua hal kembali ke sumbernya. Jiang Yuan melancarkan serangan telapak tangan, kekuatannya yang tak tergoyahkan berbenturan langsung dengan kekuatan bilah pedang itu.
Ledakan sonik yang mengerikan mengguncang langit, akibatnya menyapu bagai badai, membuat semua orang, mulai dari sosok bayangan sang bijak hingga para penonton yang menyaksikan dari jauh, terhuyung-huyung. Namun, serangan telapak tangan Jiang Yuan yang gegabah, begitu mengenai kekuatan bilah pedang, langsung lenyap bagai kayu lapuk. Bahkan sedetik pun tak mampu menghentikan serangan itu, apalagi sehelai napas pun. Bang! Sebelum gemanya sepenuhnya menghilang, aura bilah pedang itu telah hancur dan menebas ke depan. Menembus langit dan bumi, aura itu tak terhentikan bahkan oleh makhluk terkuat sekalipun. Dalam sepersekian detik, niat membunuh itu membara. Bahkan Jiang Yuan, yang terkejut, memucat, dan terpaksa menghindari hantaman bilah pedang itu. Namun, bilah pedang itu terlalu cepat. Bahkan dengan langkah-langkahnya yang mengelak, Jiang Yuan tak mampu menghindar. Saat aura pedang itu melewati bahunya, sehelai rambut putih terpotong di udara, berkibar seperti rumput bebek tanpa akar. Dalam sekejap mata, rambut itu hancur menjadi debu. Menyaksikan pemandangan ini, para hantu di belakangnya semakin pucat. Tetua Jiang adalah orang bijak tertua Yunxing, kultivasinya mencapai puncaknya. Bahkan rambut klonnya sekuat senjata liar, namun di bawah pancaran pedang itu, rambut itu hancur tak bersisa. Seandainya mereka terluka olehnya, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Seketika, para hantu itu mundur berhamburan, superioritas dan kepercayaan diri mereka lenyap. Sosok mereka yang panik tampak sedikit tidak teratur, absurd. Yang lebih mengerikan lagi, jika bukan karena Jiang Yuan yang sebelumnya memaksa menggunakan kekuatan sihir klonnya, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menderita penghinaan seperti itu. Dengan satu serangan, orang bijak kuno itu terkoyak. Meski begitu, momentum pedang itu tetap tak berkurang. Membentang ribuan mil, ia terus naik. Ia menembus awan dan menembus langit. Akhirnya, seberkas cahaya mengerikan melesat melintasi langit berbintang, seketika menghindari meteorit yang melayang. Kekuatan bilah pedang itu perlahan menghilang, lenyap ke alam semesta yang tak terbatas. Menatap pemandangan ini, para bijak kuno yang nyaris lolos pun terdiam. Pada saat itu, rasa lega yang absurd, rasa bertahan hidup, tumbuh dalam diri mereka. Mereka menundukkan mata dan melirik kembali ke jurang di bawah, tenggorokan mereka gemetar ketakutan. Gurgel, jurang itu tak berdasar, dindingnya terus berjatuhan seperti debu. Bahkan tanda-tanda kehidupan sekecil apapun sulit dipahami, benar-benar neraka. Jika bilah pedang itu jatuh menimpa mereka. Begitu pikiran itu terlintas di benak mereka, keringat dingin mulai menetes di pelipis mereka. Tiba-tiba, seluruh tempat itu jatuh ke dalam keheningan yang mencekam. Jiang Yuan menatap tajam ke arah Zururong, ekspresinya muram. Tatapannya menyapu belati itu, dan ia melihat sekilas ketakutan di matanya. Iya, berbicara lagi, nadanya diwarnai kecemasan. Pedang macam apa itu? Begitu ia selesai berbicara, seluruh ruangan tersentak kaget. Sosok-sosok bayangan para leluhur tiba-tiba menoleh, menatap cahaya hitam pekat dari belati itu. Kilatan pemahaman melintas di mata mereka, dan mereka menatap tajam. Seluruh hadirin menyaksikan. Zururong, sambil menyeka pedang kesayangannya, menjawab dengan jujur. Pisau pembantai babi. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Jiang Yuan dan para resi lainnya tercengang. Wajah mereka memerah dan membiru. Pisau pembantai babi. Bagaimana mungkin harta karun yang begitu mengerikan diberi nama yang begitu vulgar? Jika pisau berharga seperti itu adalah benda biasa yang digunakan untuk membantai babi, bukankah yang disebut senjata dewa di dunia ini hanyalah besi tua? Mereka bahkan tidak bisa menangkis satu pukulan pun. Sekalipun mereka hanya klon, bukankah mereka sama saja dengan babi? Sungguh lelucon. Mustahil. Kata-kata keterlaluan seperti itu hanyalah hinaan. Anak ini, yang mengandalkan pisau dewa di tangannya, sungguh tak kenal takut. Haha, hantu para bijak langsung murka, tetapi karena mereka hanyalah klon hari ini dan takut akan kekuatan pisau suci, mereka tidak berani menyerang. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan. Namun, Zururong menolak menyerah, terus maju dengan pisau di tangan. Semuanya, hari ini, bahkan jika aku mati, aku akan melindungi penguasa bintang. Jika kalian bersikeras bertarung lagi, aku akan bertarung sampai akhir. Saat kata-kata itu terucap, kilatan cahaya dingin menyambar dari bilah pedang. Seketika, amarah di ruangan itu padam. Satu orang, satu pedang, berdiri di antara langit dan bumi, sekuat apapun mereka, mereka takkan terkalahkan dalam satu pukulan. Situasi mencapai jalan buntu. Para bijak kuno berwajah merah, amarah mereka yang tak berdaya mengancam akan tak terkendali. Hanya mata Jiang Yuan yang masih jernih. Ia menatap Zururong dengan saksama selama beberapa saat, lalu mengibaskan lengan bajunya dan menyapu kehampaan. Saat ia melangkah ke dalam kehampaan, sang resi kuno berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan sebuah suara lembut bergema di seluruh dunia. Anak muda memang tangguh. Aku akan mengingatmu. Namun, jangan berpikir kau bisa bertindak gegabah hanya karena kau punya senjata. Langit dan bumi punya takdirnya masing-masing, dan membantu serta bersekongkol dengan kejahatan pada akhirnya akan membawa pembalasan. Saat kami muncul dalam wujud asli kami takkan sebanding denganmu.
Jika kau bisa berhenti sebelum terlambat. Petik 2. Anak muda, jaga dirimu. Suara panik itu bergema sejauh 1.000 mil, dan para resi lainnya tak punya pilihan selain mengikutinya. Bayangan itu menghilang tanpa suara. Pertempuran akhirnya berakhir. Tanpa ada orang lain di sekitar, para prajurit mendarat dengan penuh semangat, wajah mereka berseri-seri karena kemuliaan dan kegembiraan. Mereka bergegas maju untuk memeluk Zururong, bersorak dan mengepalkan tangan mereka sebagai pujian. Astaga, bos! Kau begitu mendominasi tadi. Lebih dari sekadar mendominasi, kau benar-benar mendominasi. Bahkan para bijak kuno pun jijik padamu. Kita akan bisa membanggakan pertempuran ini seumur hidup kita. Bos, saat kita kembali ke Kepulauan Bayangan, kita pasti akan. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya yang penuh semangat, Zururong tiba-tiba memucat. Sebelum mereka sempat bereaksi, ia setengah berlutut di tanah, terengah-engah. Jika ia tidak berpegangan pada pisau daging, ia pasti sudah jatuh ke tanah. Melihat tatapan itu, orang-orang itu ketakutan. Mereka bergegas untuk membantunya, bertanya dengan khawatir. Bos, apakah kau terluka? Setelah beberapa tarikan napas, raut wajah Zururong sedikit membaik. Ia tersentak dan menghiburnya. Aku baik-baik saja. Kau kehilangan terlalu banyak tadi. Sedikit saja, bernapas sedikit saja akan baik-baik saja. Setelah itu, Zururong menyarungkan pisau dagingnya dan menyilangkan kaki untuk menenangkan napasnya. Menyaksikan kejadian ini, para pelayan lainnya bergegas melindunginya. Merenungkan masa lalu, mereka perlahan menyadari betapa berbahayanya situasi itu. Mereka bertukar pandang, sedikit ketakutan terpancar di mata mereka. Jadi, kerugian pemilik toko begitu parah. Gerakan membelah perut pemilik toko jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pasti dipaksakan, dan setelah semua pertempuran sebelumnya, bagaimana mungkin semudah itu? Orang-orang bijak kuno ini sungguh tangguh. Mereka telah mendorong pemilik toko sampai ke titik ini. Kurasa pemilik toko masih lebih unggul dari mereka. Benar, baik dari segi akting maupun kekuatan, pemilik toko menang. Kalau begitu, bagaimana kalau mereka datang lagi? Apa yang kau takutkan? Dengan pemilik toko di sini, jika mereka berani membuat masalah lagi, kita akan mengusir mereka. Begitu kata-kata ini terucap, Zururong akhirnya perlahan membuka matanya. Ia berbicara, nadanya tegas. Tidak sesederhana itu. Sebuah suara berat mengejutkan para pria, membuat mereka berhamburan mendekat karena curiga. Sebelum mereka sempat berkata apa-apa, Zururong perlahan berdiri, wajahnya muram. Seperti yang dikatakan tetua Jiang. Mereka semua datang kali ini sebagai klon. Aku menang berkat berkah pedang suci. Jika aku datang sendiri lain kali, sekeras apapun kita berusaha, kita takkan mampu menahannya. Mendengar ini, para pria panik. Apa yang harus kita lakukan? Para tetua ini benar-benar ingin membuat masalah. Bagaimana jika mereka datang lagi? Kita tidak akan mendengarkan, dan kita tidak bisa mengalahkan mereka. Apa kita hanya akan melihat mereka menghancurkan rencana kita? Itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari pulau ini? Zururong mengangguk saat tatapannya bertemu. Ya, kalian semua ada benarnya. Jika para tetua ini datang lagi, aku khawatir kita harus memanggil para penguasa pulau. Masalah ini sangat penting, di luar kendali kita. Awasi Long Tian, dan aku akan kembali berkonsultasi dengan nona muda kelima. Petik 2. Nona muda kelima. Mendengar panggilan ini, para penjaga akhirnya kembali tenang. Dia adalah murid langsung sang guru, tak tertandingi dalam kebijaksanaan dan memiliki pengaruh yang besar. Dia seharusnya tidak kesulitan menangkap para pembuat onar ini. Setelah memberikan instruksi, Zururong segera melesat menembus kehampaan dan pergi. Para penjaga kembali bersikap acuh tak acuh seperti penjaga bintang, melanjutkan perlindungan mereka yang tekun terhadap Long Tian. Setelah beberapa saat, Long Tian akhirnya terbangun. Melihat rumah Tuan Bintang hancur total, hanya menyisakan gurun tak berujung yang terlihat, dia tertegun, merasa tersesat dan bingung. Mengapa orang-orang itu pergi? Apa yang terjadi di sini? Dia mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut, seperti anak kecil yang penasaran. Seorang mantan tukang jagal, Stargard memiliki EQ tinggi dan kemampuan akting yang mengesankan. Ia melancarkan retorikanya yang telah dipersiapkan, secara efektif menipu musuh. Meskipun Long Tian masih memiliki kecerdasan, ia hanya bisa setengah percaya dan setengah percaya setelah melihat musuh tangguhnya lenyap. Tak lama kemudian, kota Loha yang hancur mulai berkembang pesat dengan pembangunan, dan sekali lagi semarak. Selama Star-Lord masih hidup, para kultivator dari semua lapisan masyarakat tidak akan goyah sedikit pun. Seolah-olah semuanya hanyalah gangguan kecil. Sementara itu, para bijak kuno yang telah menciptakan gurun dengan tangan mereka sendiri tidak bisa tenang sama sekali. Mengingat penghinaan ini, amarah mereka meningkat, dan guntur serta kilat menyambar langit. Krak, guntur menggelegar menembus kedalaman angkasa yang tak terbatas, menerangi bayangan-bayangan yang dipadatkan oleh 5 kesadaran ilahi. Para pertapa kuno membuka mata mereka satu persatu, amarah mereka sedingin pedang.
Mereka membiarkan guntur menggelegar. Para pertapa tetap tenang, suara mereka dipenuhi amarah. Seorang junior telah memaksa klonku mundur. Aku akan menghancurkan jiwa dan roh anak ini di masa depan, atau aku tidak akan pernah bisa membalas aib ini. Pertempuran ini tak tertandingi dalam hal aibnya. Jika aku sendiri yang pergi, bagaimana mungkin dia bisa lolos begitu saja? Saudara Lei, kau benar. Kita ceroboh dalam pertempuran ini. Biarkan dia menang beberapa hari lagi. Ketika wujud asli kita muncul, dia akan mati. Suara-suara berat bergema di antara awan, para pertapa mendidih karena amarah. Lei Qianjue adalah yang paling kesal. Tubuhnya memancarkan aura mengerikan, memanipulasi petir untuk menyambar angkasa, namun tampaknya tak mampu melampiaskan amarahnya. Para resi lainnya pun tak gentar, sikap luhur mereka yang dulu nyaris tak terukir. Di tengah amarah para resi, Jiang Yuan tetap diam. Bayangan spiritualnya terdiam cukup lama, dengan tatapan penuh perenungan mendalam di matanya. Melihat ini, kerumunan sedikit tenang, menatap tajam ke arah Jiang Yuan dengan tangan terkepal. Tuan Jiang, mengapa Anda diam begitu lama? Apakah Anda tidak setuju dengan kemunculan kita di masa depan? Tuan Jiang, pemuda itu sangat berbakat, namun ia telah menyimpang ke jalan yang jahat. Jika kita tidak segera menghancurkannya, ia akan membawa bencana bagi Yunxing. Janganlah kau begitu saleh hingga membiarkan iblis jahat itu terus mendatangkan malapetaka pada rakyat. Kata-katanya penuh dengan kebenaran, nyaris tanpa motif tersembunyi. Namun, Jiang Yuan adalah sosok yang sungguh luar biasa, sekilas pandang saja sudah menunjukkan bahwa ia begitu merasuk. Mata para resi berkobar amarah, tampak tak sabar. Para Taois ini jelas-jelas kehilangan akal sehat mereka, keadaan pikiran mereka yang abadi sedang dipengaruhi oleh emosi mereka, suatu tindakan yang sungguh tidak pantas. Terbawa suasana sebelum pertarungan bukanlah pertanda baik. Melihat situasi yang genting ini, Jiang Yuan segera melambaikan lengan bajunya dengan ringan, dan suaranya yang dalam bergema seperti lonceng. Rekan-rekan Taois, harap bersabar. Suara yang dalam itu mendesak kekuatan kuno, dan ritme Dao yang tak terduga mengalir di sekitarnya. Dalam sekejap, keempat orang bijak itu seolah-olah telah mendengar panggilan bangun, dan kejernihan muncul di mata mereka. Jiang Yuan terus berbicara, menunjuk dan membangunkan semua orang. Semuanya, pertempuran ini tak terelakkan. Karena pemuda itu telah memulai jalan jahat, aku tidak akan pernah menutup mata. Namun, belati di tangannya cukup aneh, dan itu selalu membuatku sedikit gelisah. Kalian tidak boleh meremehkannya. Untuk amannya, tunggu sampai kita semua pulih kultivasinya, lalu keluar bersama untuk menghancurkan iblis jahat itu. Ini adalah strategi terbaik. Setelah suara itu berakhir, ekspresi para orang bijak berubah. Seorang rekan prajurit beraksi, reaksi yang agak berlebihan, ya. Apakah tetua Jiang terlalu memuji iblis jahat itu? Memang, jika kita bermanifestasi dalam wujud asli kita, kita akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bahkan tak akan beruntung sedikit pun, dan menyelamatkan nyawanya akan menjadi mimpi yang mustahil. Saudara Lei, kau benar. Sekalipun iblis jahat itu memiliki senjata yang aneh dan biadab, itu tak akan cukup untuk menjembatani kesenjangan dalam kultivasi kita. Memang, jika kita bermanifestasi dalam wujud asli kita, dan masih bisa menggunakan kekuatan magis kita sendiri, iblis jahat itu takkan mungkin menang. Mata keempat orang bijak itu dingin, wajah mereka dipenuhi kesombongan. Bahkan instruksi pribadi Jiang Yuan pun tak mampu meredam keinginan mereka untuk menang. Kecemburuan dan rasa malu memainkan peran yang samar, mencegah para raksasa ini untuk benar-benar tenang. Jiang Yuan tak punya pilihan selain berbicara dengan tegas. Semuanya sudah diputuskan. Tak seorang pun diizinkan bermanifestasi sendirian tanpa izin. Dengan tatapan berwibawa, seluruh hadirin yang hadir terkagum-kagum. Setelah masing-masing mengepalkan tangan sebagai balasan, mereka bubar. Sekalipun ada yang menyimpan dendam, mereka tak berani menunjukkannya secara terbuka. Ketika semangat para bijak memudar, Jiang Yuan tetap sendirian di angkasa, menatap hamparan langit dan bumi yang luas, matanya dipenuhi keraguan. Mungkinkah aku terlalu berhati-hati? Belati di tangan junior itu sungguh aneh, dan bakatnya terlalu luar biasa. Dia anomali yang seharusnya tak ada di Yunxing masa kini. Dengan junior sehebat itu, kenapa aku tak menyadari apapun saat tidur? Ia menggumamkan beberapa patah kata. Keraguan Jiang Yuan semakin menjadi-jadi. Namun ketika ia menatap dunia, semuanya masih terlihat. Segala sesuatu di Yunxing luput dari persepsi spiritualnya. Tak ada yang istimewa. Keberadaan Zhu Rurong terasa seperti sebuah kebetulan. Akhirnya, mata Jiang Yuan kembali jernih. Lupakan saja. Seberapapun mengerikannya dia baru berada di tahap tengah alam transformasi surgawi. Seperti yang dikatakan rekan-rekan Taois, selama kita bermanifestasi dalam wujud sejati kita, kita akan sepenuhnya yakin akan kemenangan. Sekalipun masih ada iblis yang bersekongkol dengannya, mereka tetap tak berdaya. Dulu, aku bisa memutus jalur iblis dengan satu lambaian tanganku, dan aku masih bisa melindungi semua roh Yunxing hari ini. Dengan kata-kata ini, kehadiran spiritual Jiang Yuan lenyap begitu saja.
Metode-metodenya yang tak terduga berada di luar pemahaman penduduk Yunsing. Dalam wujud aslinya, dia akan menjadi lebih seperti dewa dan tak terkalahkan. Saat itu, segala sesuatu di dunia akan hancur menjadi debu. Makhluk kuno yang mengerikan ini memiliki teknik rahasia mengerikan yang melampaui zaman, melampaui dunia duniawi kehidupan dan kematian. Bahkan teks-teks kuno pun tak dapat mencatatnya, dan legenda manapun tak dapat menandinginya. Para kultivator dari semua lapisan masyarakat layak untuk mendengarnya, apalagi merasakannya. Yunsing tetap seperti biasa, penduduknya ramai dengan aktivitas. Hanya Zururong, yang sangat tersentuh oleh kengerian orang bijak ini, yang tahu lebih baik daripada siapapun bahwa sesuatu yang menggemparkan akan terjadi. Saat ini, begitu Zururong mendarat di dermaga, ia berlari menuju Pulau Bayangan. Sesuatu yang besar telah terjadi, sesuatu yang besar akan terjadi. Tatapan paniknya membuat King Huanxiang tampak bingung. Ada apa dengan Arong? Apa yang membuatnya begitu panik? Apakah ada demam babi? Gumaman itu belum berakhir, dan kura-kura tua di kejauhan sudah berteriak dan mendekat. Orang tua, cepat pulang kerja dan pergi memancing. Hari ini kita harus menentukan pemenangnya. Jika kau kalah, kau akan mentraktir kami domba panggang utuh. Begitu kata-kata ini terdengar, King Huanxiang segera melepas topinya, mengambil pancingnya, dan bergegas ke dermaga. Haha, kurasa kau akan menikmati sup kura-kura hari ini. Kedua sahabat lama itu, tanpa gentar, berjalan bersama menuju danau buatan kota. Adapun Zururong yang terlupakan, ia telah tiba di kota. Ia melesat secepat kilat, sosoknya yang gempal mengayunkan kakinya seperti daun gunung, meninggalkan kendaraan yang tak terhitung jumlahnya dan menggetarkan jalanan dengan suara riuh. Apa-apaan ini? Apa yang baru saja lewat? Sosok gemuk flamboyan itu, dengan pisau daging di punggungnya, mirip Zururong. Ya ampun, Zururong bisa berlari secepat itu, apa akan terjadi sesuatu yang serius? Hei, ada apa? Dia mungkin sedang terburu-buru mencari janda. Hahaha, setelah tertawa terbahak-bahak, para pejalan kaki bubar. Bas perlahan berlalu. Xiong Fen dan putranya menggelengkan kepala dan terkekeh. Mereka duduk di barisan depan, mengenakan pakaian kerja yang rapi dan rapi, mata mereka dipenuhi tatapan riang dan santai. Dengan sekilas pandang, ia memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk mempercepat laju. Mobil melaju keluar kota, dan kutipan-kutipan sup ayam bergema di sepanjang jalan. Semuanya harus bekerja lebih keras, proyek tahap kedua akan segera selesai, ayo cepat dan lembur, aku akan mentraktir semua orang camilan tengah malam nanti. Benar, kalau kita mau rukun, kita harus bekerja keras. Yang lain hanya menonton kegembiraan, kalian tidak boleh belajar dari mereka. Kalau mereka tertawa di lokasi konstruksi, entah berapa banyak batu bata yang harus mereka pindahkan. Biarkan mereka menonton kalau mereka suka menonton kegembiraan. Hal besar apa yang bisa terjadi di Pulau Bayangan kita? Bahkan jika langit runtuh dan bumi runtuh di Yunsing, siapa yang bisa melakukan apapun terhadap Pulau Bayangan kita? Kalian harus memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja lembur lebih banyak, ini kuncinya. Saudara-saudara, kalian harus ingat bahwa jalan menuju kompetisi internal lebih penting daripada kegigihan. Selama kalian terus berjuang, semua orang akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin tim. Setelah beberapa kutipan klasik sup ayam, para pekerja penuh dengan darah ayam. Bersiap, bos benar, aku akan lembur 10 jam lagi. Teriakan penuh semangat menggema dari luar kota. Sosok Zururong yang panik berlari ke arah berlawanan dan menyerbu kota yang diterangi lampu neon, sekali lagi menarik perhatian dan diskusi panas. Meski begitu, Zururong tak pernah berhenti. Ia berlari menuju menara TV di pusat kota dalam sekali tarikan napas. Ia bahkan tak berani membuang waktu menunggu lift. Ia berlari menaiki tangga ke lantai atas. Saat ia membuka pintu kantor, sebuah suara terengah-engah berteriak putus asa. Nona kelima, ini akan menjadi masalah besar, ini akan menjadi masalah besar. Teriakan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di sekitar meja konferensi dan mengangkat pandangan mereka. Termasuk Su Yunyun, lebih dari selusin murid langsungnya, semua menatapnya dengan bingung saat ini. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.